tadi juga mungkin untuk buka waktu kita persilahkan. Ini pakai mic yang mana tulis? Pakai mic yang nyampe ini. Ini. Baik, Fadal Ustaz. Pegang apa di sini nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kita hadiahkan salawat serta salam kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena malam ini juga bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Secara bulan memang tidak ada keistimewaan seperti bulan Ramadan atau bulan-bulan hurum, tetapi banyak sejarah yang terdapat di bulan Rabiul Awal ini, terutama sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena boleh dikata bulan Rabiul Awal ini meringkas semua perjalanan hidup Nabi. Karena ada 3 peristiwa besar di bulan Rabiul Awal ini. Pertama, kelahiran Rasul. Yang kedua, hijrahnya Rasul. Dan yang ketiga, wafatnya Rasul. Tiga-tiganya terjadi di bulan Rabiul Awal. Makanya seolah-olah Rabiul Awal ini meringkas sejarah Rasul, awal, tengah, dan akhir. Awal kelahiran, tengah hijrah, dan akhir wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu menceritakan sejarah Rasul walaupun sangat singkat, tapi sesingkat-singkatnya 3 jam. Kalau mau lengkap ya bisa berhari-hari kan itu ya. Tapi saya coba ringkas seringkas-ringkasnya. Mudah-mudahan tidak sampai 3 jam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, sesungguhnya karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita, maka dengan itu berbahagialah kalian, karena itu lebih baik dibandingkan dunia yang kalian kumpulkan. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan adanya Rasul itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Makanya dengan mengenang sejarah Rasul ini penting, karena salah satu soalan di kubur itu, salah satunya adalah siapa nabimu? Selain siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Artinya pertanyaan ini pasti akan ditanya. Bagaimana kita akan menjawab bahwa Nabi kita Muhammad sementara kita tidak tahu sejarahnya? Karena kita tahu bahwa tidak mungkin orang memahami Quran pun kalau tidak tahu sejarah Nabi. Karena Quran itu kan kebanyakan ada asbab nuzulnya, ada sebab turunnya, dan itu berkaitan dengan sejarah. Oleh karena itulah maka kita ditanamkan dalam Islam itu wajib mencintai Rasul dengan beberapa alasan. Pertama, bagaimana kita tidak mencintai Rasul
sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia kekasihnya. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan, walakinnahu sahibi wa akhi." Kata Nabi SAW, seandainya aku diperintahkan untuk mengambil seorang kekasih, tentu Abu Bakarlah orangnya. Tapi Abu Bakar teman. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, wa qad ja'alanillahu khalila, dan Allah telah menjadikan aku kekasihnya. Itulah sebabnya kita mencintai Rasul, karena dia kekasih Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, karena dengan adanya Nabi SAW, Allah mudahkan jalan kita ke surga. Kalau seandainya Allah tidak mengutus Rasul kepada kita, macam mana kita tahu jalan menuju surga? Satu hari ada Arab Badui datang menemui Nabi SAW, bertanya soal kiamat. Rasul, kapan kiamat? Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat wahai Rasul? Rasul tak jawab, karena pertanyaan ini tak patut ditanyakan, karena tidak ada yang tahu terjadinya kiamat. Kemudian ditanya lagi, kapan kiamat wahai Rasul? Sampai 3 kali. Akhirnya Rasul mengatakan, manis sa'il, siapa yang bertanya tadi? Maka Arab Badui mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Kata Rasul, engkau bertanya soal kiamat itu, wa ma'adadta laha, apa yang kau siapkan? Kamu bertanya kiamat itu, apa yang kau siapkan? Apakah engkau bertanya kiamat itu untuk melihat bagaimana bumi dihancurkan, langit digulung, bintang dijatuh-jatuhkan, air lautan diluapkan? Apa itu maksudnya? Maka orang ini mengatakan, la syai'a ya Rasul, aku tidak punya apa-apa untuk bekal itu. Tetapi lihat ujung hadis, Arab Badui ini mengatakan, walakinni uhibbullaha war rasul, tapi aku sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya. Ketika Rasul mendengar kalimat itu, apa kata Rasul? Idzan anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau akan bersama idolamu, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Anas ibn Malik, perawi hadis ini, hadir di situ. Dia mengatakan, demi Allah, sejak aku masuk Islam tidak pernah aku sebahagia hari ini dengan jawaban Rasul. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Karena aku sangat mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku ingin bersama mereka kelak di sorga walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Dari sini kita tahu bahwa siapapun yang mencintai Nabi SAW, maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Karena Rasul yang mengatakan, Anda akan bersama idolanya. Kalau kita mengidolakan Rasul, berarti kita akan bersama Rasul. Dan tidak mungkin Rasul di neraka, pasti Rasul di surga. Tapi siapa yang tidak mencintai Rasul, mencintai Fir'aun, mencintai Namrud, mencintai Korun, mencintai selebritis yang fasik, yang gak jelas, ya kita akan bersama mereka kan gitu. Karena kita ini akan bersama orang yang kita idolakan, maka jangan salah cari idola. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita mencintai Nabi SAW? Supaya kita tidak menjadi orang fasik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian,
saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, ataupun perdagangan yang kalian sukai, tempat tinggal yang kalian rindukan, itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah, Rasul dan jihad, tunggu saja akan datang perkara Allah kepada kalian. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang fasik. Dari sini kata ulama tafsir mengatakan bahwa siapa yang lebih mencintai yang lainnya daripada Allah, Rasul dan jihad, maka dipastikan dia fasik. Itulah yang kemudian kenapa kita cinta dengan Rasul, supaya tidak menjadi orang fasik. Itulah kenapa kita harus mencintai Rasul. Ini yang ketiga. Yang keempat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan yang mencintai Rasul. Jadi kalau seandainya kita mencintai Rasul, maka Allah akan cinta dengan kita. Maknanya kalau kita tidak cinta kepada Rasul, maka Allah tidak akan cinta dengan kita. Mana ayatnya? Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad, kalau kalian cinta dengan Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kalian. Maka siapapun yang mengikuti Rasul, maka Allah akan cinta dengan kita. Tapi siapa yang bermaksiat dengan Rasul, dipastikan Allah tidak sayang dengan kita. Pertanyaannya, apa manfaat Allah cinta dengan kita? Ada sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril." Allah itu kalau cinta dengan hambanya, maka yang pertama dipanggil itu malaikat Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu." Aku cinta dengan hamba si fulan, kau harus cinta juga dengan dia. Cukup sampai di sini? Tidak. Jibril memanggil semua malaikat karena dia pemimpin malaikat. Apa kata Jibril? "Ya malaikatallah, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu." Hei malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah cinta dengan si fulan, kalian harus cinta juga dengan si fulan. Maka semua malaikat cinta dengan orang yang Allah cintai. Kemudian Allah pun meletakkan kecintaan kepada seluruh penduduk bumi, kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita harus berusaha mengambil kecintaan Allah dengan cara cintai Rasulullah, supaya semua malaikat itu cinta dengan kita, dan semua makhluk yang ada di bumi juga cinta dengan kita. Lalu apa manfaatnya malaikat cinta dengan kita dan makhluk yang ada di bumi, manusia ini cinta dengan kita? Jangan salah, yang mencatat amal kita ini siapa? Malaikat. Kalau malaikat sudah cinta dengan kita, pasti yang dicatat yang baik-baik. Lalu apa fungsinya manusia cinta dengan kita? Di zaman Rasul ada satu jenazah lewat, semua manusia memuji dia. Tiba-tiba besoknya ada jenazah lewat, semua manusia mencaci maki dia. Kata Nabi SAW, adapun jenazah yang pertama, wajabat lahul jannah, dipastikan masuk surga. Adapun jenazah yang kedua, wajabat lahun nar, dipastikan masuk neraka. Jadi pujian manusia kepada kita ini juga salah satu syafaat. Makanya orang baik itu pasti dipuji manusia. Ketika ada orang baik mati di usia 30 tahun, yalah, biasa orang baik itu mati muda biasanya. Yang tua-tua ini lama mungkin gak baik, tak mati-mati dia. Ada juga istilah masyarakat. Tapi ini bukan barometer kan itu ya. Tapi ada lah ucapan kayak gitu itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini juga alasan kenapa kita mencintai Rasul, karena siapa yang mencintai Rasul pasti mendapatkan kecintaan Allah kepada kita. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, kenapa kita harus mencintai Rasul? Karena siapa yang tidak ingin bersama Rasul coba di sorga? Di dunia kita tidak pernah memandang Nabi, hanya tahu ceritanya saja.
Semua ingin berjumpa dengan Rasul. Mungkin atau mustahil? Mungkin. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, aku akan bersama dia di sorga. Tidak mustahil kita akan berjumpa dengan Rasul. Walaupun sorga kita berbeda dengan Nabi SAW, tentu sorga Nabi paling tinggi. Kita kalau ditakdirkan masuk sorga yang paling cetek mungkin, ya kan? Tapi bukan mustahil. Kita tidak mungkin naik ke sorga yang paling atas karena tingkatan kita berbeda. Tapi Rasul bisa datang kepada kita. Rasul bisa datang kepada kita, menemui kita. Dan itulah kenikmatan yang luar biasa. Memandang wajah Nabi SAW. Sampai di zaman Rasul itu ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban itu mantan budak dimerdekakan Nabi, maka disebut maula. Thauban maulan Nabi. Jadi Thauban ini, entah kenapa kecintaan kepada Rasul itu teramat sangat dalam. Jadi kalau tidak memandang wajah Rasul sehari saja bisa sakit. Bisa sakit. Sehari saja tak mandang Rasul bisa sakit. Karena cintanya seorang Thauban kepada Rasul. Satu hari Rasul safar, Thauban tak tahu. Dicarinya Rasul ke masjid, tak ada. Ditanyakan kepada istri-istrinya, tak ada. Dibilangnya Rasul sedang safar. Disitulah kepikiran sampai akhirnya jatuh sakit, kurus dan terbaring, hanya karena ingin memandang wajah Nabi. Selang beberapa hari berikutnya Rasul sampai dari safar. Kemudian dihabari bahwa Thauban, bekas budak yang dimerdekakan itu, sedang sakit terbaring. Jadi sangkanya jatuh sakit karena apa? Rasul datang ke rumahnya. Kemudian ditanya, "Ya Thauban, sebelum aku pergi kau sehat-sehat saja. Kenapa sekarang kau sakit parah seperti ini? Ada apa?" Disitulah kemudian Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, tadzakkartu yaumal qiyamah." Rasul, aku ingat hari kiamat, katanya. Kemudian Rasul mengatakan, "Apa urusanmu dengan hari kiamat?" Maka Thauban mengatakan, "Tadzakkartu mauti wa mautuk." Aku ingat kematianku dan kematian dirimu. Kalau seandainya kita meninggal dunia, aku yakin sorgamu di atas, sorgaku paling di bawah, kata Thauban ini. Sementara satu hari di dunia aku tidak sanggup kecuali menatap wajahmu. Apa mungkin aku di akhirat bisa melihat dirimu? Maka Rasul terdiam sampai turun ayat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kemudian membacakan ayat Al-Qur'an, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Maka siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama para nabi, bersama para pecinta kebenaran, bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh, dan mereka adalah teman-teman terbaik kelak pada hari kiamat. Turun ayat ini. Siapa yang mencintai Rasul dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya, maka kita bisa bersama Nabi. Inilah kenapa kita harus mencintai Rasul, karena dengan itu kita akan bisa berjumpa dengan Nabi. Kemudian juga yang nomor 7, kenapa kita harus mencintai Nabi SAW? Ingat, keselamatan saya, Anda dan siapapun di akhirat itu tergantung syafaat. Dan hanya orang-orang yang mencintai Rasul dan mentaatinya, itulah yang akan mendapatkan syafaat. Rasul mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku dipastikan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Sahabat heran, masa sih ada orang yang enggan masuk surga, wahai Rasul? Bodoh kali bahasa kitanya. Kata Rasul, ada. Kemudian Rasul mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapapun yang taat kepadaku, maknanya di balik ketaatan tentu harus ada cinta, maka dia akan masuk surga. Tapi siapa yang bermaksiat kepadaku, ada kebencian kepadaku,
maka itulah orang yang enggan masuk surga. Saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kita tahu bahwa Nabi SAW itu adalah manusia yang pertama kali keluar dari kubur. Kata Rasul, ana awal man yanshaq anhul qabr. Sayalah orang yang pertama keluar dari kuburan. Artinya ketika hari dibangkitkan manusia yang pertama dibangkitkan Nabi. Tapi Nabi SAW melihat Nabi Musa sudah dibangkitkan juga tuh. Rasul mengatakan, aku tidak tahu apakah aku dulu atau dia dulu, karena ada Nabi Musa masalahnya kan. Tapi sepakat ulama mengatakan bahwa Rasul orang yang pertama kali dibangkitkan. Itu hanya ketawaduan Rasul bicara seperti itu. Jadi kan manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, itu kondisinya Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan dua binatang. Pertama, kal jaradil muntashir, seperti jarad. Jarad itu belalang yang berhamburan. Yang kedua, seperti larang. Karena Allah yang mengatakan, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farash. Farash itu laron. Laron itu yang ada di lampu-lampu itu disebut laron. Lah kenapa Allah Subhanahu wa taala buat permisalan dua binatang ini saat kebangkitan manusia? Dan apa maknanya? Maknanya ketika manusia dibangkitkan pertama kali, manusia tidak ada tujuan, sehingga yang dari barat lari ke timur, yang dari timur lari ke barat, dari selatan lari ke utara, tidak ada tujuan, lari semua manusia itu. Lah itulah seperti laron. Laron itu kalau terbang itu nggak beraturan, kadang ditabrak kawannya itu. Kalau pagi dah hilang semua, tinggal sayapnya di bawah tuh kalau laron itu. Karena laron itu tidak beraturan kalau terbang itu. Tetapi kemudian ketika semua manusia lari ke sana kemari, makanya Allah gambarkan dalam Al-Qur'an itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari anak istrinya, masing-masing sibuk mengurus masing-masing. Kenapa lari? Di dunia ini kalau kita ketemu istri kan maunya gabung saja, ketemu anak maunya kumpul, ketemu orang tua maunya enak sama-sama. Kenapa di akhirat saling lari, menjauh satu dengan yang lainnya? Di dunia kan enak kumpul-kumpul. Rupanya kenapa istri lari dari suami, orang tua lari dari anak, pasangan lari dari pasangannya? Karena mereka takut diambil pahalanya. Kita ini di dunia kadang seorang suami kurang memberikan hak kepada istri, atau sebaliknya. Anak juga kurang memberikan hak kepada orang tua atau sebaliknya. Itu di akhirat akan ditagih haknya itu. Makanya mereka lari, tidak mau diambil pahalanya. Itulah yang menjadikan lari ke sana kemari itu. Tetapi ketika mereka sudah tidak beraturan larinya, menjauh keluarganya, maka datanglah nada munadin, seorang penyeru untuk kumpul di sebuah tempat. Disitulah manusia yang dari mana-mana lari itu tertuju ke situ. Itulah seperti belalang. Karena belalang itu kalau terbang dengan kawanannya, dia jelas terbangnya, nggak lari sana sini. Kalau belalang itu jelas dia dengan kawanannya ke sana semua gitu ya. Itu makanya disebut dengan dua binatang. Lah ketika kemudian sampai di sebuah tujuan panggilan itu, tidak mudah kita ini datang ke panggilan orang yang memanggil itu, entah berapa jaraknya. Disitulah manusia dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Ketika di dunia sombong, dia dikecilkan seperti semut. Bayangkan semut untuk ke panggilan itu berapa jauhnya tuh. Coba bayangkan. Kemudian yang poligami, yang tidak adil, itu akan pincang mereng jalannya. Itu cemana tuh akan sampai ke panggilan tuh yang mereng-mereng itu. Ada yang poligami nggak di sini? Ya. Kemudian juga orang-orang yang makan riba, yang Allah katakan, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Seperti orang mabuk jalannya. Lihat orang mabuk itu, kadang jatuh, kadang berdiri, nyungsap ke got, orang mabuk. Ya.
Sampai kapan dia sampai ke panggilan itu? Tersiksanya orang itu. Makanya kenapa kemudian Rasul mengatakan manusia itu akan diwafatkan sebagaimana kebiasaannya, dan manusia akan dibangkitkan sebagaimana wafatnya. Inilah yang kita khawatirkan. Jangan sampai kita wafat disesuaikan dengan kebiasaan maksiat kita, karena akan dibangkitkan seperti itu. Singkat cerita, ketika manusia sudah kumpul di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. 1 mil ini, kata perawi hadis, ada 2 makna. Ada makna mil itu maksudnya jarak, ma'ruflah 1 mil 1 kilo kan itu, ya. Tapi ada juga yang memaknai ulama hadis itu, mil itu artinya alat untuk bercelak. Alat celak itu cuma segini, ya. Kalau seandainya makna mil itu alat untuk bercelak, hanya anggaplah paling panjang 1 jengkal, berarti kan matahari ada di atas kepala, pas tuh. Itu kalau dimaknai alat bercelak. Tapi kalau dimaknai mil itu jarak, tetap masih dekat. Di bumi saja, logika ya, kalau matahari keluar dari garis edar, kalau dia mendekat ke bumi, terbakar tuh bumi itu. Kalau menjauh dari bumi, bekulah bumi. Itu matahari itu. Makanya Allah paskan di porosnya, sehingga tidak terbakar dan tidak beku. Ini kuasa Allah. Cemana matahari berada 1 mil di atas kepala. Sementara kondisi manusia tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, semua berdiri. Kenapa berdiri? Itulah disebut kiamat. Yaumul qiyamah. Kenapa yaumul qiyamah? Qiyamah itu bahasa Arab karena diambil dari kalimat qiyam. Qiyam itu berdiri artinya. Qoma yakumu qiyaman bahasa Arabnya. Maka disebut hari kiamat, hari berdiri manusia. Quran mengatakan khamsina alfasana, 50.000 tahun. Apakah ini untuk semua orang? Tidak. 50.000 tahun ini untuk orang kafir. Adapun untuk orang yang beriman sesuai amalannya. Kadang tidak berdiri juga. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu tidak sempat berdiri, direct masuk surga dia. Tetapi bagi orang-orang fasik, entah berapa lama mereka tinggal di situ, sehingga ketika mereka sudah tidak tahan, mulailah mereka datang kepada Adam. Kemudian mengatakan, ya Adam, ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah kau lihat kami? Kau tidak iba loh, ini anak cucumu loh. Kami ini kepanasan di sini. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabbu. Tapi Adam mengatakan, tidak bisa aku memberikan syafaat kepada kalian, karena aku pernah melakukan satu dosa, dan Allah pernah murka dan tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya seperti itu. Apa dosa Adam? Memakan buah larangan di sorga, makanya diusir ke bumi. Kata Adam, datang ke Nuh. Akhirnya semua datang ke Nuh. Mereka mengatakan, ya Nuh, engkau adalah awal Rasul. Isfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi, mintalah syafaat kepada Rabbu, tidakkah kau lihat kami ini? Tapi Nuh mengatakan, sama, aku juga pernah melakukan dosa dan Allah murka kepadaku. Apa dosa? Nuh pernah berdoa meminta kepada Allah agar di bumi itu jangan ada satu jiwa orang kafir yang hidup. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan orang kafir itu hidup di permukaan bumi, katanya. Makanya di zaman Nabi ketika banjir itu tidak ada yang hidup satupun, kecuali yang ada di perahunya Nabi Nuh itu saja. Makanya Nuh disebut bapak manusia kedua, karena kita semua ini turunan Nuh. Semuanya satu dunia ini. Dari 3 putranya Syam, Ham dan Yafis itu. Kemudian kata Nuh, kalian datang aja ke Nabi Ibrahim. Maka mereka datang kepada Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, engkau ini kekasih Allah, mintalah syafaat kepada Allah, tidakkah kau iba dengan kami? Kata Ibrahim, tidak bisa, aku juga pernah melakukan dosa. Apa dosa Ibrahim? Aku pernah berdusta 3 kali. Dusta pertama, ketika dia diajak bapaknya untuk hadir di pesta Namrud. Ayo nak pergi, kata Ibrahim, tidak bisa, saya lagi sakit, katanya. Padahal sehat. Nah, itulah dusta pertama. Dusta kedua, ketika ayahnya sudah pergi, dia pun pergi, tapi masuk ke istana Namrud, dihancur-hancurkannya patung itu. Kemudian palunya diletakkan di patung yang paling besar. Kemudian setelah acara pesta, heboh, Tuhannya hancur. Siapa yang menghancurkan Tuhan ini? Akhirnya diselidiki,
Ada anak muda namanya Ibrahim. Tangkap Ibrahim. Tangkap Ibrahim. A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Engkau ya yang melakukan ini wahai Ibrahim. Ibrahim cerdas. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Sambil jempolnya diisyaratkan ke patung yang paling besar, bahkan patung itu yang melakukannya. Tengok palunya di situ katanya. Kalau aku yang melakukan, palunya sama aku. Long palunya ada di situ, berarti itulah kambing hitam kan tuh, si patung besar itu. Ibrahim ini berdusta. Berdusta apa? Yang menghancurkan kan dia. Tapi dia disyaratkan ke patung besar. Dan dia mengisyaratkan dengan jempol. Nah, begini. Kenapa dengan jempol? Sebenarnya Ibrahim ingin mengatakan yang melakukan tuh ini. Cuman disyaratkan ke patung. Kenapa jempolnya? Karena kalau memegang sesuatu tanpa jempol itu tidak akan kuat. Megang palu begini, gagangnya nggak akan kuat. Tapi kalau jempolnya gini pasti kuat tuh. Jadi Ibrahim itu sebenarnya yang ngomong ini jempol aku yang melakukannya. Cuman diisyaratkan ke patung. Itu namanya tauriah dalam bahasa Arab. Ini dusta yang kedua. Dusta yang ketiga ketika di Mesir. Ada raja yang punya kelainan, suka dengan istri orang. Kalau istri orang cantik, suaminya dibunuh, diambil istrinya. Itu kelainannya itu. Sarah ini wanita paling cantik satu dunia karena dia mewarisi separuh kecantikan Hawa, sama dengan Nabi Yusuf yang paling tampan karena mewarisi separuh Nabi Adam. Berarti Adam lebih tampan lagi Yusuf kan? Karena separuhnya saja sudah wanita-wanita ngiris-ngiris tuh kan, jari-jari mereka tanpa sadar. Kata Ibrahim kepada istrinya, nanti kalau kau ditangkap, jangan bilang aku suamimu. Bilanglah aku saudaramu. Maksudnya saudara se-Islam. Karena ketika di zaman itu yang Islam cuma 2 orang ini saja. Tauriah namanya. Ini juga dusta yang ketiga. Kata Ibrahim, aku sudah berdusta 3 kali. Datang kalian kepada Nabi Musa. Maka mereka datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa isfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fi. Mintalah syafaat kepada Rabbmu. Kau tidak lihat kami ini tersiksa di padang mahsyar. Kata Musa, tidak bisa, aku pernah melakukan dosa. Apa dosanya Musa? Membunuh tanpa sengaja. Ketika anak-anak muda sedang berkelahi, dia datang. Kata anak muda yang dizalimi, wahai Musa, tolong aku. Maka ketika Musa melihat bahwa anak muda itu yang benar, ini yang salah, mulai ditolong. Ketika dia hendak nonjok, ditangkis Nabi Musa. Nangkisnya kekerasan, terpental, mati. Belum ditonjok, ditangkis, sudah mati itu. Kuatnya Nabi Musa itu. Artinya dia tidak sengaja membunuh. Tapi ini dianggap dosa oleh Nabi Musa. Padahal sebenarnya Allah sudah memaafkan. Kata Musa, aku tidak bisa. Datang kepada Isa. Isa tidak menyebutkan dosanya. Tapi Isa mengatakan, datanglah kepada Muhammad, seorang laki-laki yang sudah diampuni dosanya, yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Datang kepadanya. Maka mereka datang kepada Rasul. Dan menceritakan, kami sudah datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Semua ulul azmi. Mereka tidak sanggup. Mereka mengisyaratkan kepadamu. Kata Rasul, analaha kan ku coba. Maka Rasul kemudian pergi menghadap Rabbnya. Kemudian sujud di bawah arasy-Nya dengan sujud yang lama. Dalam sujud itulah Rasul berdoa, ya Rabb, dulu di dunia kau janjikan akan berikan syafaat bagiku. Maka buktikanlah janjimu hari ini. Entahlah berapa lama Rasul sujud di bawah arasy itu, sebelah kanan arsy. Kemudian Allah pun datang dan mengatakan kepada Rasul kita, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Qul tusma, katakan kau didengar. Sal tu'ta, minta kau diberi. Washfa' tusyaffa, minta syafaat, ku beri kau syafaat. Disitulah Nabi SAW diizinkan untuk memberikan syafaat. Dan Rasul mengatakan, as'adun nas li syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah kita kaum muslimin. Kalau bukan karena Rasul, kita tidak akan dapat syafaat. Ini baru muqaddimah, belum masuk sejarah ya. Baru kenapa kita cinta sama Nabi. Kita masuk ke sejarahnya. Karena kecintaan kita kepada Nabi SAW ya harus tahu sejarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Cerita tentang kelahiran Rasul. Tentu banyak peristiwa yang kita akan dengar.
Ya, peristiwa itu ada yang sahih berdasarkan hadis, ada yang lemah, bahkan ada yang sampai tingkat palsu ceritanya. Tapi yang jelas bahwa ada peristiwa-peristiwa aneh yang disebut dengan irhasat. Irhasat itu keanehan yang timbul dari Nabi sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Tapi kalau sudah diangkat jadi Nabi, keanehannya disebut mukjizat namanya. Ada irhasat, ada mukjizat. Ya. Apa saja keanehan Rasul? Kita ambil yang sahih saja ya. Beberapa perkara yang jelas-jelas ada dalilnya. Pertama, kehancuran pasukan Abraha. Abraha ini sebenarnya kenapa dia ingin menyerang Ka'bah? Karena ketika dia membangun gereja di Yaman yang disebut dengan Kulais, saking tingginya gereja itu disebut Kulais. Kulais itu diambil dari kolam suah. Ini bahasa Arabnya, ini kolam suah dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau nenggak ini kolam suahnya jatuh. Saking tingginya gereja itu, makanya disebut Kulais gerejanya. Saking tingginya, nggak ada gereja paling tinggi di dunia itulah. Kalau masih ada, tapi kan sudah nggak ada. Ya, sebut Kulais gerejanya itu. Konon Abraha ini ingin mengalihkan kiblatnya orang Arab yang ketika itu masih menyembah berhala, tapi masih mengagungkan Ka'bah. Dia mau menarik orang Arab, bilang jangan ke Ka'bah jauh-jauh, ke sini saja ke gereja saya. Rupanya ada orang yang hidup di kabilahnya sekitar Ka'bah sedang berdagang ke Yaman. Mendengar Abraha melecehkan Ka'bah dan akan mengalihkan kiblat ke gerejanya, marah dia. Malam-malam masuk ke gerejanya, diberakin gerejanya tuh. Dia buang, dikencingin, diberakin, buang hajat dalam gereja. Ingat, bukan muslim loh ya. Ini kan belum ada Islam. Ini penyembah berhala. Orang Islam tidak boleh berak di gereja. Nanti orang gereja berak di masjid pula. Kan itu. Ini masih cerita orang musyrik. Nggak, belum ada Islam, belum ada. Ya. Jadi dikotori semuanya. Beraknya itu sampai diambil, dicoret-coret di tembok. Ini penghinaan. Belum diresmikan sudah dihinakan. Belum potong pita sudah dihinakan seperti itu kan. Marah Abraha ini. Tapi Abraha ini ya kita akui dia ada sisi baiknya. Dia tidak, kalau Abraha mau dia pasti serang orang Arab tuh. Kurang ajar. Pasti dibantainya orang Arab. Dan pasti berhasil, pasukannya kuat, orang Arab lemah. Tapi Abraha tetap insaf, dia adil. Karena dia sudah melecehkan gereja, saya akan lecehkan Ka'bah. Itu saja. Ya. Walaupun orang Arab berusaha waktu itu melarang Abraha perang, tapi tetap kalah. Nggak ada yang berhasil mengalahkan Abraha itu. Sampai datang ke Wadi Muhassir yang dekat dengan Ka'bah itu. Tapi Abraha ketika sampai di Wadi Muhassir, Anda yang pernah haji tahu namanya Lembah Muhassir, karena mesti lewat di situ orang haji itu. Ya. Makanya kalau lewat lembah itu tidak boleh jalan biasa, harus kencang lari. Karena kita dilarang untuk singgah di tempat yang pernah diazab. Tidak boleh. Islam larang. Kalau tempat itu pernah diazab, kita tidak boleh singgah di situ. Makanya saya heran, Laut Mati itu kan tempat kaum Sodom, kaum homoseksual yang diangkat oleh sayap Jibril kemudian ditumpahkan jadi Laut Mati. Tengok orang berenang di Laut Mati itu. Malah di situ lumpur pula kan gitu ya. Dole itu kononnya katanya untuk obat atau apa, wallahu alam. Tapi Islam melarang. Kalau tempat itu pernah diazab, jangan lewat situ. Jangankan itu, lewat kuburan orang kafir aja kita disuruh cepat-cepat. Tapi kalau kuburan orang Islam jangan cepat-cepat. Ucapkan salam. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna bikumul lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Ustaz malam-malam. Cuman kalau ada yang jawab, nggak ada yang jawab. Ya, tetap kita harus mengucapkan salam. Ya. Jadi ketika Abraha di lembah Muhassir itulah kemudian Allah datangkan burung-burung laut yang disebut dengan ababil tuh, burung-burung hitam laut itu. Itu dikerahkan sama Allah, entah dari mana-mana burung itu. Entah membawa batu dari mana, tiba-tiba kemudian dihujani batu, tidak ada yang selamat. Walaupun ada 1-2 orang yang selamat, itu untuk menceritakan saja, habis itu mati. Supaya ada kisahnya. Ya. Pertanyaannya, yang menjaga orang Ka'bah itu, yang menjaga Ka'bah itu orang musyrik. Penyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Yang menyerang Ka'bah ini agamanya Nasrani. Pertanyaannya, orang musyrik dengan orang Nasrani dengan Islam dekat mana?
Dekat Nasrani, karena Nasrani itu ahli kitab, punya nabi, punya Injil. Sama dengan kita punya nabi, punya Quran. Orang musyrikin tidak punya apa-apa, Rasul tidak punya, nabi tidak punya, kitab tidak punya. Mereka orang yang tidak berakal, batu disembah. Kenapa orang musyrik dilindungi Allah? Orang Nasrani pula dibinasakan, harusnya kan dibalik. Ya kan? Rupanya ada rahasia. Karena 50 hari atau sebulan setengah kurang lebih, itu akan lahir seorang nabi. Makanya Abraha dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk keamanan nabi yang akan dilahirkan. Karena 50 hari setelahnya lahir Rasul. Lah ketika kelahiran Nabi SAW di kota Yathrib atau disebut dengan Madinah. Waktu itu kan mayoritas yang tinggal di Yathrib, di kota Madinah itu Yahudi yang paling banyak. Orang musyrik itu ya separuhnya. Kebanyakan orang Yahudi. Di sana ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Kunaiko, ada Yahudi Bani Nadir. Pokoknya ada 10 kabilah lah, 10 kabilah Yahudi, tapi yang paling besar itu 3. Itu menguasai ekonomi Madinah tuh zaman itu. Dan tercatat dalam kitab mereka, apabila muncul bintang Ahmad, ini tidak diketahui orang musyrik, yang tahu hanya orang-orang Yahudi saja. Berarti malam itu telah lahir seorang nabi yang mereka tunggu-tunggu. Karena orang-orang Yahudi itu, mereka punya alasan kenapa mereka tinggal di Madinah. Kenapa mereka tidak ke Yaman saja, yang ketika itu ekonominya luar biasa. Dulu Saudi kalah Yaman, ekonomi di zaman itu luar biasa. Jadi tempat berdagang di Yaman itu disebut saif, ya, rihlatas sitai was saif, ya. Kalau sita itu maksudnya ke Syam. Kenapa tidak ke Syam atau ke Yaman saja? Kenapa mereka mengarah ke Madinah yang nggak ada ekonominya di situ, tanah gersang yang hanya kurma saja tumbuh di situ? Karena mereka dapat informasi di situ akan lahir nabi akhir zaman yang akan membawa mereka kepada kejayaan. Itulah alasan Yahudi dari mana-mana datang ke Madinah. Sehingga bergenerasi, beratusan tahun mereka tinggal di situ. Dan setiap kakeknya meninggal, nanti mewasiatkan ke anaknya, jangan tinggalkan Madinah, di sini akan datang nabi. Nanti kalau anaknya mati, berwasiat kepada cucunya, jangan tinggalkan tempat ini, akan lahir seorang nabi. Makanya Quran mengistilahkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nabi yang akan dilahirkan itu lebih kenal dibandingkan anak-anak mereka sendiri, karena saling berwasiat, ya. Lah ketika muncul bintang Ahmad, semua padri-padri Yahudi itu keluar. Semua keluar, tokoh-tokoh Yahudi itu saling bertanya-tanya satu dengan yang lainnya. Ini ciri-ciri nabi sudah ada. Berarti malam ini akan lahir seorang nabi, karena bintang itu sudah cuma muncul satu kali saja. Maka diinformasikan ke semua rumah-rumah Yahudi yang ada di kota Madinah, ada enggak bayi yang lahir? Maka dicek. Dari kabilah Bani Quraidah tidak ada yang lahir, Bani Kunaiko tidak ada yang lahir, Bani Nadir tidak ada yang lahir. Coba ke Khaybar, ke Yahudi Khaybar, tidak ada yang lahir. Pusing para padri ini. Loh, ini tanda sudah ada, mestinya ada yang lahir, ya. Ketika keesokan harinya mereka mendengar dari arah Mekah, rupanya ada seorang ibu namanya Aminah melahirkan anak. Dari situlah menangis tuh pendeta-pendeta Yahudi itu. Apa kata mereka? Qad dhahabat nubuwatu Bani Israel. Telah hilang kenabian Bani Israel dan diambil alih oleh Bani Ismail, katanya. Karena kan orang Arab keturunan Ismail, sementara orang Yahudi keturunan Israel, Nabi Yakub, ya. Disitulah maka mereka pun hasad. Kenapa Nabi itu sudah dari kami ratusan tahun kami tunggu, kenapa pula dari orang Arab yang hari-hari kita perang melawan mereka, katanya. Ini Nabi kok dari musuhnya. Sejak itu orang-orang Yahudi tidak mau beriman karena hasad, walaupun mereka tahu kebenaran. Tidak mau beriman kepada Rasul. Sampai ketika Rasul hijrah ke Madinah, kurang dari 10 orang Yahudi yang masuk Islam itu. Selebihnya tidak ada yang masuk Islam. Itulah kerasnya hati orang Yahudi itu. Kalau orang Nasrani terbalik, banyak yang masuk Islam, ribuan di zaman Nabi. Bahkan satu kabilah Nejron Yaman itu semua masuk Islam, orang Nasrani. Makanya Nasrani itu lebih lembut dibandingkan Yahudi. Yahudi itu keras kepala, Nasrani ada lembut-lembutnya lah kan itu. Walaupun keras juga kan. Tapi ada lembut-lembutnya dibandingkan Yahudi itu. Lah ini kan keanehan-keanehan yang nasnya sahih gitu ya.
Banyak sebenarnya. Adapun tentang api majusi yang padam saat kelahiran Rasul, ini hadisnya lemah semua. Kemudian 4 balkon tiang Persia tiba-tiba roboh, ini pun hadisnya lemah. Ya, dan banyak hadis-hadis sebenarnya lemah. Tapi yang sahih itu cuma 3. Yang satunya ketika Aminah melahirkan Rasul, ada cahaya yang memancar ke arah timur dan barat. Seolah-olah anak ini akan menguasai 2 negara di daya yang kelak menguasai dunia, Persia dan Romawi. Itu saja yang sahih yang disebutkan di kitab-kitab sejarah. Taib. Balik kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, memang terjadi silang pendapat tentang tanggal, bulan dan juga tahun. Imam Ibnu Hazm mengatakan Rasul itu lahir di bulan Ramadan. Sama dengan diutusnya beliau juga di bulan Ramadan. Tapi mayoritas para ulama mengatakan tidak, Rasul lahir itu di bulan Rabiul Awal, dan itu pendapat yang kuat karena mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Adapun tanggal diperselisihkan juga, tapi yang masyhur tanggal 12. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena belum ada almanak penanggalan di zaman itu. Islam baru punya penanggalan di zaman Umar. Umar baru buat Hijriyah, 1 Hijriyah, 2 Hijriyah, itu di zaman Umar. Di zaman Nabi tidak. Di zaman Nabi itu kalau ada bayi lahir, maka tahunnya akan dinasabkan kepada peristiwa. Umpamanya ada tsunami, lahir 2 hari, tahunnya tahun tsunami, gitu ya. Kalau ada gempa bumi, 3 hari lahir setelah gempa bumi, tahunnya gempa bumi, gitu. Jadi dinasabkan kepada peristiwa. Lah karena ketika Nabi lahir tidak ada peristiwa kecuali 50 hari sebelumnya perang gajah, makanya disebut tahun gajah. Itulah kenapa kemudian tahunnya tidak jelas, makanya dinasabkan kepada peristiwa. Tahun gajah 12 Rabiul Awal, tahun gajah hari Senin. Ini jelas hari Senin, tidak ada khilaf karena Rasul pernah ditanya tentang keutamaan hari Senin. Kenapa engkau berpuasa hari Senin wahai Rasul? Kata Rasul, dzakal yaum wulidtu fi, karena hari itu aku dilahirkan. Berarti kalau kita ini puasa Senin, hakikatnya kita sedang merayakan kelahiran Nabi. Setiap Senin aja puasa, itu kita sedang merayakan itu dengan puasa sebenarnya. Ya, nggak harus nunggu setahun sekali kan itu ya. Tiap Senin kita bisa merayakan dengan puasa Senin. Ya, itu bagi yang tidak laparan. Ya, kalau yang suka laparan susah puasa. Tapi Islam itu membuka pintu kebaikan itu tidak satu. Bagi yang laparan, maka gak usah puasa, tapi sholat malam, rajinkan. Bagi yang ngantuan, jangan sholat malam, ya, tapi sedekah. Bagi yang bakhilan, gak usah sedekah, ya, zikir kan itu. Bagi yang sariawanan, suka sariawan, susah zikir ini kalau sariawan tuh. Ya carilah amalan baca Quran itu apa kan. Jadi pintu kebaikan tidak satu. Makanya pintu-pintu surga itu juga disesuaikan dengan kebiasaan ibadah kita kan. Ada pintu sholat, karena rajin sholat. Ada pintu sedekah, karena rajin sedekah. Ada pintu zakat, karena rajin zakat. Ada pintu jihad, karena rajin jihad, dan begitu seterusnya. Ya. Kembali bahwa Nabi SAW lahir hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kebiasaan orang Arab kalau lahir, biasanya bayi itu tidak dirawat oleh ibunya, tetapi dititipkan ke desa, ke Baduy. Tentu ada alasan, karena di zaman itu di kota itu banyak wabah, ya macam ya wabah lah kan, corona atau apalah namanya kan. Banyak wabah di kota itu, tidak sehat. Yang sehat itu di pedesaan. Jadi anaknya jangan sampai kena penyakit, makanya ditaruh di desa. Yang kedua, orang Arab itu zaman itu mengagungkan bahasa. Makanya muncul pujangga-pujangga hebat di zaman itu. Lah sementara bahasa kota ini sudah terkontaminasi dengan bahasa asing. Makanya lihat bahasa di ibu kota dengan bahasa di desa kan beda tuh. Walaupun sama-sama bahasa Indonesia kan. Orang-orang desa ini ngikut-ngikut orang kota aja. Kata kota bro, ikut bro juga dia. Padahal di desa nggak kenal tuh nama bro itu. Ya. Aneh-aneh lah kalau di kota itu. Tapi kalau di desa ya lurus-lurus saja. Dia tengok sinetron, ditirulah orang desa. Ya. Masih baik di zaman Nabi kan gak ada sinetron, gak ada TV kan. Jadi bahasa Arabnya masih murni. Makanya mereka sangat mengutamakan bahasa. Ditaruh di desa. Yang ketiga juga, di desa ini sudah terbiasa anak-anak itu dilatih kedewasaan.
seperti mengembala kambing. Sehingga kecil-kecil orang itu, dan sampai sekarang ya orang Arab itu, saya waktu tinggal di Yaman itu, ada anak-anak kecil itu, kalau dia minta mainan sama orang tuanya nggak dikasih, dibiarkan dia guling-guling di tanah tuh, sampai nangis darah nggak dikasih. Akhirnya anak-anak sana itu nggak pernah dibelikan mainan sama orang tuanya, ya cari mainan sendiri, entah batu, entah pohon-pohon. Kalau kita nggak bisa, boneka, beli boneka, kapal-kapalan, beli kapal-kapalan. Jadi akhirnya rumah penuh dengan mainan. Jadi kerjanya main aja itu anak-anak tuh, sampai besar main, nggak ada kedewasaan kan. Lah orang Arab itu dari kecil dilatih dewasa dia, sehingga tidak pernah manja sama orang tuanya. Lihat Nabi SAW di usia 12 tahun sudah jadi penggembala kambing, sudah membantu ekonomi ayahnya. Pertanyaannya, 12 tahun hari ini kemana kalau nggak nongkrong di jembatan, nggak nongkrong di jok-jok sepeda, ikut geng-geng motor, ngelem-ngelem di pinggir-pinggir jalan itu. Anak 12 tahun. Bahkan yang lebih parah, sudah kuliah pun masih juga WA sama abinya, tolonglah kirim. Itu udah kuliah tuh, masih juga ngeributin orang tuanya. Lebih parah lagi, sudah kawin pun masih minta juga modal sama orang tuanya. Nggak ada dewasa-dewasanya hari ini. Tapi Nabi 12 tahun sudah bisa cari uang. Dan Rasul ingin wafa. Wafa itu bahasa kitanya, dia ingin lebih lagi membalas kebaikan orang. Dia sudah berbuat baik, saya harus lebih baik lagi. Itu namanya wafa. Kalau ada orang berbuat baik, kita akan lebih baik, lebih lagi 2 kali lipat dibandingkan dia. Itu akhlak Nabi, wafa namanya. Nah itu ingin menghidupi pamannya, karena miskin Abu Talib. Makanya dia cari maisha untuk menghidupi pamannya. Singkat cerita, ada satu kabilah namanya Bani Sa'idah. Itu terjadi pacaklik, tidak turun hujan. Akhirnya kemudian wanita-wanita yang punya anak, kalau nggak punya anak kan nggak keluar dari susunya. Jadi sekitar 40 wanita itu, mereka dari desa datang ke kota cari bayi-bayi. Semua dapat bayi orang kaya, kecuali Nabi yang masih orok, masih bayi itu, tidak dilirik sama sekali. Nengok lewat. Alasannya apa? Satu, dia memang yatim, 6 bulan di perut ibundanya, ayahnya sudah meninggal. Yang kedua, Aminah fakir. Saya kalau nyusui dia, apa imbalannya orang fakir? Rugilah saya nyusui. Jadi akhirnya lewat-lewat gitu saja itu, gak laku. Ketika semua orang sudah dapat bayi, mereka pun pulang ke Bani Sa'idah. Bayi Nabi SAW tidak ada yang ngambil satupun. Qadarullah, ada seorang wanita yang terakhir datang karena menggunakan atan. Atan itu unta kurus, jadi jalannya lambat gitu ya. Namanya Halimah Sa'diyah. Ibunda Halimah Sa'diyah ini paling lambat ya. Ketika sampai ke Mekah sudah habis bayi. Tinggal satu namanya bayi Muhammad ini. Awalnya tak mau ngambil juga. Cemana saya datang ke kota itu untuk cari uang. Kalau saya ambil bayi ini, apa imbalan dari orang tuanya kan itu. Tapi suaminya baik. Abu Kabsyah dia mengatakan kepada Halimah, kata Abu Kabsyah, ambil saja. La'allallah yubarikuna. Semoga Allah memberkahi kita dengan mengambil ini. Akhirnya terpaksalah diambil. Karena nggak dapat, daripada pulang nggak bawa, diambil. Subhanallah. Dari Bani Sa'idah ke Mekah ini kan jauh. Lelah kedua orang ini, apalagi bawa bayi. Mereka kan bawa bayi, kalau nggak bawa bayi kan nggak keluar dari susunya kan. Sementara air susunya Halimah itu jelek, tidak bagus. Dan mereka pun sudah lelah luar biasa. Kambingnya pun nggak keluar air susunya. Tapi malam hari ketika mereka mengambil bayi Nabi SAW, betul-betul Allah berkahi. Tiba-tiba kambing, karena ingat ya, makanan di Mekah di zaman itu, makanan pokoknya itu daging kambing. Kalau di Madinah kan kurma. Ya, kambing itu makanan pokok orang Mekah di zaman itu. Ya, belum kenal gandum. Ya, gandum ada, tapi mereka mesti makan daging. Kenapa demikian? Karena kambing di Mekah itu diberkahi. Ya, kalau di Madinah kormanya yang diberkahi, makanya disebut korma ajwa namanya. Kalau orang haji, orang umroh beli kurma di Madinah, itu kurmanya disebut ajwa, itu berkah. Siapa yang makan kurma 7 butir di pagi hari, dia tidak akan terkena sihir dan racun sampai sore hari. Siapa yang makan kurma 7 butir di sore hari, tidak akan kena sihir dan racun sampai pagi hari. Itu keberkahan kurma. Tapi kalau di Mekah kambing, karena diberkahi oleh Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim ini
datang kepada istri kedua Ismail, karena istri pertamanya kan jelek akhlaknya, diceraikan. Kemudian nikah lagi, dapat istri yang salehah. Ketika Ibrahim bertamu kepada istri Ismail yang kedua, rupanya baik. Dikasih daging kambing, dikasih air zam-zam. Ketika itu air zam-zam belum berkah. Akhirnya Ibrahim mendoakan dua perkara ini, air zam-zam dan daging kambing. Apa kata Ibrahim? Semoga Allah memberkahi makanan kalian dan minuman kalian. Maka sejak itulah makanannya berkah, minumannya berkah. Zam-zam menjadi air berkah karena didoakan Ibrahim. Kemudian daging kambing menjadi berkah. Makanya lihat orang Arab itu makan kambing siang, sore, malam, tidak ada yang kolesterol. Coba Anda makan daging tamiang, nanti balik ke tamiang kita. Pasti itu. Orang Arab itu biasa aja makan pagi, siang, sore. Tidak ada mereka itu yang penyakitan. Ya, karena memang berkah kambingnya kan. Kambing ini nggak berkah, kambing Batam ini. Makanya makan sedikit tinggi itu tensinya. Makan sedikit kolesterolnya tinggi. Terakhir stroke kan gitu. Lah, Halimah ini kambing-kambing ini tiba-tiba susunya banyak, bisa diperah malam itu. Aneh juga. Abu Kabsyah ini aneh, kambing ini kurus, kenapa banyak air susunya, sampai akhirnya Halimah bisa minum, suaminya bisa minum, dan kemudian air susunya juga jadi sehat. Kemudian bayinya Halimah pun bisa nyusu dengan enaknya, dan Nabi SAW juga bisa nyusu. Di sini ada keanehan. Rasul itu ketika hendak ditetekkan di sebelah kiri, Rasul tidak mau. Kenapa? Karena itu jatah saudara sepersusuannya, dan tidak mau, nolak. Pokoknya ditaruh di tetek sebelah kiri, nolak, tidak mau. Maunya tetek sebelah kanan, karena sebelah kanan tidak pernah dipakai. Coba bayangkan, ini masih bayi, tahu itu tetek bukan milik dia, ya kan? Milik saudara sepersusuannya. Ini bukan hak saya, ini hak saudara sepersusuan saya. Ini bayi-bayi tahu hak dia loh ya. Anda ini udah tua-tua, kadang-kadang tak tahu hak, ngambil orang punya orang. Udah tua, udah tahu haknya kan. Ini Rasul bayi-bayi loh, udah tahu itu bukan haknya, nggak diambil. Coba kita ini nemu dompet itu bukan ini punya siapa, alhamdulillah kata. Kadang-kadang hak orang itu main embat saja. Nah ini kan pelajaran juga tuh. Rasul bayi aja udah ngasih pelajaran sama kita. Kalau bukan haknya tidak akan diambil. Dan herannya malam itu tiba-tiba mereka bisa tidur pula sampai pagi, padahal perjalanan Bani Sa'idah ke Mekah itu jauh. Allah sehatkan badan sehingga mereka bisa balik dengan sehat. Yang tadi capek-capek badan, hilang capeknya. Yang lebih hebat lagi, untanya, si Atan itu namanya, itu unta kurus, tiba-tiba memiliki kekuatan yang luar biasa. Dinaikkan, tidak pernah berhenti, bisa lari kencang. Jadi yang kemarin kawan-kawannya pulang itu bisa kesusul semuanya itu. Aneh juga kan. Mereka untanya gede-gede, ini unta-unta kecil nih, yang kurus-kurus. Dan dia pula yang sampai di Bani Sa'idah. Ini kan dari keanehan irhasat namanya ya. Sampai di Bani Sa'idah itu kan waktu itu kekeringan, tiba-tiba hujan. Datang aja Rasul sampai di Bani Sa'idah, hujan deras. Dan yang lebih heran lagi, kambing-kambingnya Halimah Sa'diyah itu gemuk-gemuk, dan apabila kambing tetangga gabung ikut gemuk juga. Dengan keberadaan Nabi SAW, disitulah dirasakan berkahnya. Betul kata suaminya Halimah, Abu Kabsyah, ambil saja, mudah-mudahan ada berkahnya. Ya memang diberkahi kan itu ya. Lah Nabi SAW yang namanya di desa ya dari kecil sudah mainannya kambing, main kambing ya, gembala kambing gitu ya. Bisa berjalan aja sudah berkawan dengan kambing Rasulullah itu. Jadi besar sedikit sudah menggembala walaupun 4 tahun. Lah setelah 2 tahun awalnya kan menyusui kan 2 tahun saja. Jadi Halimah ingin mengembalikan karena sudah 2 tahun masalahnya kan. Dikembalikan kepada Aminah, tapi Aminah mengatakan jangan, masih kecil, bawa lagi. Oh seneng dia, memang maunya jangan dibawa kan gitu kan. Ketanggung jawab dia 2 tahun dikembalikan masalahnya. Ketika diizinkan, wah senang sekali Halimah, dibawa lagi. Masalahnya ketika usia Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 tahun atau menginjak 4 tahun ya. Lah Rasul ini sedang main-main dengan saudara sepersusuannya. Disitulah tiba-tiba datang Jibril dengan 2 malaikat. Sedang main-main, ditangkap Rasul, kemudian dikeluarkan pisau, tiba-tiba dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, kemudian dicuci dengan air zam-zam dari bejana emas, dimasukkan kembali, kemudian dijahit lagi.
Dan itu disaksikan anak-anak kecil yang masih polos. Akhirnya diceritakanlah kepada Halimah. Ketakutan Halimah. Masalahnya bekasnya masih ada gitu. Kalau bekasnya nggak ada ya mungkin kan cerita aneh kan itu. Anak-anak bohong ini. Bekasnya ada. Bekas jahitannya itu. Disitulah ketakutannya Halimah sehingga dia sudah tidak nyaman lagi. Jangan-jangan diapa-apain nih. Jangan-jangan setan. Jangan-jangan apa kan begitu. Disitulah Halimah akhirnya ketakutan, takut ada apa-apa. Ini anak orang masalahnya. Makanya dibalikan. Di usia 6 tahun dibalikan kepada ibundanya Aminah. Lah Aminah ini karena sebenarnya Aminah ini sudah tahu pasti banyak keanehan, makanya ketika diceritakan sama Halimah itu bahwa anak-anak menceritakan anakmu seperti ini, nggak kaget Aminah itu. Kemudian Aminah mengatakan kepada Halimah, mau nggak aku ceritakan kepadamu yang lebih ajaib daripada yang kau ceritakan kepada aku, katanya. Apa katanya? Kata Aminah, waktu aku melahirkan dia keluar cahaya dari perutku, katanya. Dan itu memancar ke timur dan barat, katanya. Aku tidak khawatir dengan anakku, katanya. Karena sudah ada keanehan sejak kecil gitu ya. Lah karena Halimah sudah tidak mau, dia takut gitu. Akhirnya cuman 5 tahun lebih saja bersama Halimah itu. Ya mau menginjak 6 tahun. Maka kemudian itulah yang pertama kali yang menyusui Nabi itu sebenarnya bukan Halimah saja. Ada 3 wanita ya kan. Pertama ibunya sendiri, tapi karena susunya nggak bagus, disusukan kepada Thuwaibah. Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab. Dia punya anak kecil, disusukan kepada Rasul, mau pula Nabi. Senang Abu Lahab tuh. Itu belum jadi musuhnya. Ya karena masih kecil belum dia akan jadi Nabi kan. Senang, akhirnya dimerdekakan Thuwaibah. Baru kemudian dikirim ke desa ke Halimah. Jadi 3 wanita yang musuh Nabi itu. Khadijah, Thuwaibah, Halimah. Ya. Singkat cerita, akhirnya kemudian Nabi SAW hendak diajak ziarah ke kuburan ayahnya Abdullah, karena Abdullah itu kan meninggal kena wabah, bahasa kitanya kena corona lah kan itu kalau sekarang ini. Kalau dulu kan taun. Ada di Madinah itu dikenal dengan wabah Humayyasrib namanya. Jadi ketika Abdullah itu lewat di Madinah untuk mengunjungi kerabatnya, ketika hendak pergi ke Syam, disitulah dia jatuh sakit kena wabah, akhirnya meninggal dan dikuburkan di Madinah. Jadi ibunya itu ingin menziarahi kuburan ayahnya, karena Nabi SAW tidak pernah melihat rupa ayahnya seperti apa. Kalau sekarang kan ayahnya kalaupun mati di waktu di kandungan kan sudah ada fotonya. Anaknya sudah besar, ini loh gambar bapakmu. Nah, kalau sekarang kan ada fotonya kan. Kalau zaman dulu cemana? Rasul tidak pernah melihat wajah ayahnya seperti apa. Jadi hanya bisa menziarah kuburannya. Maka berangkatlah 3 orang ini. Pertama ibundanya Aminah, yang kedua budaknya namanya Ummu Aiman, kemudian yang ketiga Rasul. Yang ketiga itu usianya 6 tahun. Bayangkan Mekah Madinah, Anda yang pernah umroh, sejauh itu perjalanan, bukan pakai mobil pesawat di zaman itu. Paling tinggi pakai unta. Kuda tidak mungkin. Kuda ini capek sedikit bisa mati kalau ini. Jadi mereka paling pakai unta. Bayangkan Mekah Madinah pakai unta. Kita bisa bayangkan, ini perempuan 2 sudah tua, satunya anak kecil 6 tahun. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, mereka sanggup safar sejauh itu. Sampai di Madinah, datang ke kuburannya. Setelah beberapa hari di Madinah, hendak pulang ke Mekah. Disitulah ibundanya sakit di daerah namanya Abwah, antara Mekah dan Madinah. Ada namanya kota Abwah. Anda yang kalau dari Madinah ke Mekah, biasanya kan ada tuh gapuranya, Abwah. Ya. Lah disitulah kemudian ibunda Aminah sakit dan tidak tertolong, kemudian meninggal. Rasul menyaksikannya. Rasul ikut menguburkannya 6 tahun. Kemudian oleh Ummu Aiman dibawa balik, diserahkan kepada pamannya Abdul Muthalib di usia 6 tahun. Lah Abdul Muthalib ini dia sayang dengan Nabi SAW, karena yang memberi nama juga Muhammad itu juga Abdul Muthalib, kakeknya. Jadi satu malam Abdul Muthalib itu bermimpi. Tiba-tiba dalam mimpinya didatangi seseorang, kemudian dikatakan bahwa engkau akan punya cucu, beri nama dia Muhammad ataupun Ahmad. Makanya ketika dia terjaga, tahu-tahu Aminah lahir. Makanya langsung diberi nama ini Muhammad. Dan ketika itu tidak ada orang namanya Muhammad kecuali Rasul. Tidak ada orang namanya Muhammad. Satu-satunya nama Muhammad itulah Nabi SAW. Kalau sekarang macam-macam Muhammad tuh. Ya. Michael masuk Islam, Muhammad Michael. Ya kan? Sekarang orang mualaf aja
pakai Muhammad embel-embelnya. Sekarang terbanyak nama Muhammad di dunia itu. Tidak ada nama yang paling banyak di dunia melebihi Muhammad atau Ahmad. Coba ujung barat, timur, selatan, nama Muhammad terbanyak satu dunia. Subhanallah. Dan itu persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci wahai Muhammad, mereka lah yang abtar. Abtar itu terputus, tidak akan disebut-sebut namanya. Karena ketika meninggal putra beliau namanya, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Qasim, ada yang mengatakan Ibrahim, tapi yang jelas putra Rasul meninggal. Diolok oleh seorang musyrik namanya Wa'il ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, afwan. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini musuh besar Rasul. Mengejek Nabi. Biarkan si Muhammad itu, tidak usah direken. Anak laki-lakinya mati. Karena bagi orang Arab, anak laki-laki itu emas, akan meneruskan perjuangannya. Kalau anak laki-laki mati berarti hilang penyebutannya. Kayak kita lah. Kalau anak kita perempuan semua, kemudian nikah, kemudian punya anak, nama kita sudah hilang. Karena cucu kita binnya kepada siapa? Kepada laki-laki. Iya kan? Bin bapaknya, bin kakeknya. Kita ini yang punya anak perempuan gak disebut-sebut. Yang disebut-sebut itu ya suaminya nantinya kan. Nah kalau kita setelah Islam datang ya sama aja, mau itu dibinkan ke suaminya tetap juga cucu kita. Tapi di zaman jahiliyah itu aib masalahnya. Tidak usah disebut-sebut, dia tidak punya anak laki-laki lagi. Maka Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Tenang ya wahai Muhammad, yang membencimu itu, yang mengatakan kau terputus namamu, justru mereka yang putus. Makanya hari ini lihat, tidak ada satupun orang yang kalau punya anak diberi nama musuh Nabi. Tidak ada. Hatta orang kafir hari ini, siapa namanya? Anaknya Abu Lahab, ada. Nama anakmu siapa? Abu Jahal, nggak ada. Ya, tidak ada yang berani, walaupun orang kafir loh ya. Tanya orang kafir aja tidak mau ngasih nama anaknya Abu Jahal. Nah, tapi ada orang kafir namanya Muhammad. Lah itu menunjukkan apa? Inna syani'aka huwal abtar. Bahwa yang membenci Muhammad tenang saja, mereka yang akan terputus, nggak akan disebut-sebut kecuali dalam bab celaan saja. Jadi Abdul Muthalib itulah yang ngasih nama Muhammad. Makanya langsung ini cucuku Muhammad. Maka setiap ada pertemuan diletakkanlah dia di singgasana Abdul Muthalib. Tidak ada orang berani duduk di situ kecuali Rasul. Ketika paman-pamannya yang lain mengatakan jangan duduk di situ, jangan di situ, tapi Abdul Muthalib datang, biarkan. Innalahu sya'nun. Dia akan jadi orang besar katanya. Jadi kakeknya sudah tahu dia akan jadi orang besar. Abdul Muthalib sudah tahu ciri-cirinya. Tapi sayang Abdul Muthalib tidak lama, cuma 2 tahun saja. Kemudian beralih kepada Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Pamannya Rasul banyak. Ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Lahab. Banyak paman-pamannya. Paman-paman Rasul ada 10. Walaupun yang hidup sampai diangkat jadi Nabi cuma 4. Yang masuk Islam 2, yang kafir 2. Yang masuk Islam Abbas dan Hamzah. Yang kafir Abu Lahab dan Abu Thalib. Tapi beda Abu Lahab dengan Abu Thalib. Abu Lahab jadi musuh Nabi, Abu Thalib pula membela Nabi. Walaupun sama-sama kafir. Ya. Jadi kenapa kemudian Abdul Muthalib mengatakan kepada Abu Thalib, rawat anak ini. Padahal dari semua paman Rasul yang paling miskin itu Abu Thalib dan banyak anaknya. Rupanya Abdul Muthalib memilih Abu Thalib. Kenapa? Karena Abdul Muthalib ini istrinya banyak. Sehingga rata-rata anaknya itu satu bapak lain ibu. Lah yang satu bapak satu ibu dengan ayahanda Rasul Abdullah itu adalah Abu Thalib. Jadi dari kedekatan satu bapak satu ibu itulah yang kemudian kenapa alasan Abdul Muthalib menitipkan kepada Abu Thalib, tidak menitipkan kepada Hamzah karena Hamzah beda ibu, tidak menitipkan kepada Abu Lahab karena Abu Lahab beda ibu, itu masalahnya. Dan biasanya daya tingkat emosionalnya yang dekat pasti akan lebih sayang dibandingkan yang jauh, makanya dititipkan kepada Abu Thalib walaupun miskin. Dan ketika itu Abu Thalib juga menjadi pemimpin Arab. Makanya dirawat oleh Abu Thalib dari usia 8 tahun sampai menikah, sampai diangkat jadi Nabi. Ya. Jadi Abu Thalib ini berusaha untuk merawat Rasul, bahkan lebih sayang dibandingkan dengan anak-anaknya. Lah
ketika usia Rasul 12 tahun, singkat-singkat saja, Abu Talib ingin mengajari orang-orang Mekah, orang Rasulullah seperti anak-anak sebayanya. Apa itu? Ilmu perniagaan. Karena kita tahu bahwa orang Mekah itu semua peniaga. Kalau orang Madinah itu petani, petani kurma. Rata-rata petani Madinah itu. Tapi orang Mekah itu rata-rata peniaga. Kenapa? Mau nani di mana? Ditaruh di batu. Semua batu padang pasir. Kalau bawa singkong ke sini ditanam jadi singkong. Dibawa ke sana ditanam jadi kayu bakar. Nggak akan tumbuh. Makanya orang Mekah itu salah satunya hanya bisa dagang saja. Dan ilmu perdagangan orang-orang Mekah di zaman itu memang betul-betul berurat ya. Menjadi daging bagi anak-anak Quraisy itu. Mereka harus bisa menjadi seorang pembisnis. Makanya digambarkan dalam Quran, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy itu mereka rihlah, jualan. Kemana? Syita ke Syam, saif ke Yaman. Itu dua arah tuh, ya, antara Yaman dengan Syam. Lah akhirnya kemudian di usia 12 tahun Rasul diajak pamannya ke Syam. Bayangkan Syam jauh, ya, perjalanan 1 bulan sampai di Syam, balik lagi 1 bulan, pan enggak 2 bulan PP itu. Capeknya naik unta coba ke sana tuh. Umur 12 tahun melakukan perjalanan 1 bulan. Kita nggak bisa bayangkan tuh, ke Palestina, dari Mekah ke Palestina itu naik unta. Ya. Tetapi di situ mulai ada keanehan. Tiba-tiba awan hitam itu selalu menaungi Rasul mulai dari Mekah sampai masuk ke Syam. Seolah-olah tidak pernah tersengat matahari. Setiap ada batu tiba-tiba ada yang salam. Setiap lewat pohon tiba-tiba ada yang salam. Ini keajaiban luar biasa. Tapi ketika sampai di perbatasan Syam, mereka dicegat oleh seorang pendeta ekstrim namanya Buhairah Rahib. Buhairah Rahib dalam sejarah itu dia ekstrim sampai diusir dari gereja. Saking ekstrimnya Buhairah itu diusir dari gereja, akhirnya membuat kemah di padang pasir. Alasannya apa? Karena dia itu mempelajari ilmu perdukunan. Jadi dia tahu soal ramalan Buhairah Rahib itu. Lah salah satu yang ada dalam ramalan dia itu akan muncul seorang nabi dan lewat di situ. Makanya dia di situ aja tinggal, nunggu sampai kapan. Ketika dia melihat ada tanda-tandanya, maka dia selalu memperhatikan orang Arab yang lewat. Setiap kafilah lewat dagang itu diperhatikan. Sampai ketika melihat ada kafilahnya Abu Talib, kaget dia, jangan-jangan ini, langsung dicegat. Kemudian diajak masuk, diajak makan. Kata Abu Hurairah, apakah semua sudah ada di ruangan ini? Kata Abu Talib, tidak. Ada 1 anakku belum masuk. Sengaja aku taruh untuk menjaga barang dagangan. Kata Abu Hurairah, masukkan dia kemari. Ketika dimasukkan itulah Abu Hurairah melihat ada tanda dari anak itu. Apalagi ketika disuruh disingkap bahunya sebelah sini, rupanya ada tanda, ya, bulatan. Di situ ada kayak ada bulu-bulunya. Itu tanda kenabian namanya. Disitulah kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Abu Talib, apakah ini anakmu? Kata Abu Talib, iya anak saya. Kadzabta, dusta. Ini bukan anakmu katanya. Pasti bapaknya sudah meninggal. Ya. Tahu pula dia kan itu. Abu Talib masih makin bingung, kok dia tahu kan itu. Iyalah dia peramal. Ya. Kemudian, mau nggak kau beberapa hari tinggal di sini? Karena pendeta dan orang Syam, orang asli sana, ya akhirnya Abu Talib mengalah, mau beberapa hari tinggal di tendanya itu. Disitulah Abu Hurairah memperhatikan gerak-gerik Rasul itu. Ya, disitulah dia yakin dia seorang nabi. Maka setelah dia yakin seorang nabi, dia ngomong sama Abu Talib, jangan kau bawa ke kota. Nanti kalau orang-orang Yahudi tahu dia calon nabi, pasti dia akan dibunuh. Bawa balik katanya. Akhirnya ngomong pendeta, ketakutlah Abu Talib ini. Sudah sampai di Syam, sudah jauh-jauh lagi kan. Terpaksalah balik dia karena yang ngomong pendeta. Dibalikan ke Mekah, dia berangkat lagi. Lah Nabi SAW sedih lah. Kenapa dia ditinggalkan? Tapi dia tidak kehilangan akal. Dia lihat orang sebayanya 12 tahun itu ngapain di Mekah itu. Rupanya rata-rata usia sebayanya itu mereka menjadi penggembala kambing. Cari orang kaya yang banyak kambingnya, kemudian dirawat, nanti digaji walaupun dengan harga murah. Murah sekali gajinya. Sampai disebutkan oleh itu alal qararid, saking murahnya. Akhirnya dia mulai gabung tuh jadi penggembala kambing. Sejak itulah dia jadi penggembala kambing. Hikmahnya apa? Kenapa Rasul jadi penggembala kambing?
Ada istilah ahli sejarah mengatakan min riayatil ghanami ila riayatil umami. Bermula dari pemimpin menjadi pemimpin kambing, dari silah dia akan menjadi pemimpin umat. Kenapa dari kambing? Ya, rupanya kambing ini yang ngajari Nabi, ngajari kesabaran, ngajari akhlak yang baik, ngajari keberanian, ngajari rahmat, macam-macam diajari sama kambing itu. Bukan kambingnya kayak bu guru ngajarin gitu, bukan. Maksudnya orang pengembala itu kan harus sabar. Kayak kita lah punya kucing rawatan, kalau nggak sabar bisa mati kucingnya. Ya. Kalau nggak sabar kita pentungi lah kan itu. Ini kucing nih kurang ajar makan ikan asin, bisa dipentung sama kalau nggak sabar kan. Kemudian diajari pula dari kambing ini rahmat, kasih sayang. Karena kalau kambing sakit dibiarkan bisa mati, diobati, ya, ditelateni akhirnya sembuh kan itu. Diajari keberanian karena kambing ini kalau dibiarkan datang serigala, terpaksa dilawan serigala, beraninya muncul. Kemudian diajari kesederhanaan karena pengembala itu bukan kayak orang kantor, ya, bajunya bagus-bagus pakai dasi, ya, bajunya kayak gembel kayak kambing lah kan itu. Tidur sama kambing, ya, itulah orang kambing, baunya bau kambing. Itulah, jadi diajari banyak hal ketika Rasul itu menjadi penggembala kambing. Rupanya memang Allah jadikan dia jadi penggembala kambing. Kenapa tidak menggembala unta? Karena rata-rata penggembala unta itu keras. Seperti Umar bin Khattab itu penggembala unta, makanya keras dia. Karena unta itu tabiatnya setan. Makanya orang makan daging unta itu batal wudunya. Tapi kalau orang makan daging kambing tidak batal wudunya. Rasul melarang tidak boleh sholat di kandang unta, tapi Rasul membolehkan sholat di kandang kambing. Kenapa? Karena kambing nggak cemburu. Kita sholat di situ nggak akan diganggu. Coba kita sholat di kandang unta, untanya marah tuh, tempatnya di ini, bisa datang ditendangin sama unta tuh. Makanya unta itu tabiatnya setan. Ya. Lah Rasul tidak dididik menjadi penggembala unta, tapi jadi penggembala kambing. Nah, makanya kalau ingin jadi pemimpin, menggembala kambing. Ya, nanti diajari sama kambing itu kesabaran macam-macam. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Sampai kapan jadi gembala kambing? Sampai beliau dewasa. Lah ketika jadi penggembala kambing inilah Nabi SAW masyhur dengan julukan apa? Shadiqul amin. Orangnya jujur, orangnya amanah. Bagaimana kisahnya sampai julukan ini nempel sama Nabi itu? Begini. Jadi ketika Rasul itu sudah usianya 15, masih jadi penggembala kambing. Bertahun Rasul menjadi penggembala kambing itu. Walaupun di situ ada peristiwa namanya perang Fijar, ada Hilful Fudul, macam-macam ceritanya. Saya ingin fokus di kambing ini dulu. Jadi Nabi SAW apabila ada acara, kalau sudah 18 tahun kan umumnya orang Arab di zaman itu kan nikah muda. Jarang yang tua-tua nikah orang Arab itu. Zaman itu kecil-kecil sudah nikah. Ya, orang Arab itu. Makanya Rasul aja menikah dengan Aisyah umurnya 6 tahun kan itu. Baru digauli 9 tahun ketika dia sudah dewasa, sudah balik. Jadi ada acara pernikahan. Lah Nabi SAW selalu dititipkan kambing sama kawan-kawannya karena ingin hadir di pernikahan. Maka Rasul kadang-kadang nampung beribu-ribu kambing. Kalau dia punya 10 kawan, ya 10 kambing kawannya diambil sama dia, dirawat sama dia. Sampai acara itu bisa berhari-hari, bisa seminggu acara itu kan. Baru datang, tidak ada satupun kambing yang hilang. Tidak ada satupun kambing kawannya yang sakit. Tidak ada satupun kambingnya yang mati. Tidak ada yang dimakan serigala. Utuh, makan sehat. Disitulah kawan-kawannya menjuluki dia orangnya amanah. Tidak ada yang hilang kambingnya, malah sehat. Orangnya jujur. Bahkan orang Arab itu karena terkenal wafa. Tadi saya katakan wafa. Orang Arab itu terkenal wafa itu. Jadi kalau Anda berbuat baik sama saya, 1 kali saya akan berbuat baik 2 kali. Itu namanya wafa. Itu orang Arab terkenal dengan wafa itu. Ya. Jadi karena Rasul itu sudah baik sama mereka, mereka pengen juga ngajak pesta. Ayolah, ada orang nikah kawan kita datanglah ke sana. Ya, tapi ingat Nabi itu dari kecil tidak pernah melihat aurat, tidak pernah memandang aurat, tidak pernah minum khamar, tidak pernah. Ya, jadi memang sudah dipersiapkan oleh Rasul jangan ada cacat, karena dia akan jadi Nabi. Jadi apabila datang ke acara pernikahan, beliau hanya bisa tidur saja, karena di acara itu banyak kemungkaran masalahnya. Ya, banyak mengumbar aurat, minum khamar dan macam-macam kan gitu. Rasul datang saja ke walimah langsung tidur. Selesai walimah dibangunkan. Jadi nggak tahu apa yang terjadi itu. Kalau kita ini kalau ada konser di walimah paling depan pula. Payahnya pula pakai sarung, pakai peci pula.
Lebih parah lagi ikut joget pula di situ. Wah, ini kada terlaluan. Jadi Rasul tidak pernah melihat maksiat memang. Jadi luar biasa. Itulah makanya tersematkan kalimat Shadiqul Amin itu ketika jadi penggembala. Lah ketika usianya ya sekitar 18-20 tahun beralih dia. Karena sudah dewasa sih masalahnya, sudah bisa, dia ingin beralih dari penggembala menjadi pedagang, layak seperti orang-orang itu. Maka mulailah dia dagang kecil-kecilan di sekitar Mekah. Kemudian mulailah dia merambah ke Yaman, ke Syam. Lah rupanya para sedagar-sedagar yang kaya-kaya itu suka dengan dia, karena selalu diuntungkan dan tidak pernah dirugikan. Dan subhanallah, melekat Shadiqul Amin itu sampai ketika menjadi peniaga, para saudagar itu menyebutnya Shadiqul Amin. Sampai terdengar oleh seorang wanita yang disebut dengan Thahirah, wanita suci. Karena orang Arab menyebutnya aku masuk ke wanita suci dan keluar dari wanita suci. Maksudnya siapa? Khadijah. Kedengaran di telinga Khadijah. Dan Khadijah itu wanita paling kaya di zaman itu. Jadi kalau saudagar Arab yang laki-laki dikumpulkan kekayaannya dengan kekayaan Khadijah, nggak ada apa-apanya. Saking kayanya Khadijah itu. Kaya sekali. Karena dia mewarisi harta dua suaminya. Suami pertamanya meninggal, mewarisi harta. Nikah lagi, meninggal, kemudian mewarisi harta. Dan dia juga orang wanita cerdas. Dia punya anak dari suaminya yang lain, tapi tidak diceritakan anaknya. Lah ketika kemudian Khadijah ini mendengar kok ada anak muda yang katanya orangnya jujur, amanah, kenapa aku tidak kerjasama dengan dia? Mulailah kemudian dia mencari-cari orang itu, ketemu, diundang ke rumahnya. Disitulah mulai diajak bisnis dengan sistem mudharabah. Dalam bahasa Kitabul Bai' itu mudharabah itu artinya saya kasih modal, kau yang mainkan modalmu. Akhirnya dimodalkan. Lah beberapa kali ketika membawa dagangan Khadijah itu keuntungannya berlipat-lipat. Dan Khadijah tidak pernah bekerja sama dengan siapapun yang keuntungannya berlipat-lipat kecuali dengan Muhammad. Dia penasaran. Karena biasanya kata orang dia baik, tapi orang itu belum dikatakan baik sampai tahu kelakuan ketika safar. Makanya safar disebut safar karena yusfir tabiat ar-rajul, menampakkan tabiat orang. Mungkin kalau masih di masjid, ketemu di Masjid Uswatun, baik orangnya, senyum, ajak safar ke Jakarta. Nanti lihat tuh ketika safar tuh tabiatnya, ajak umroh, ajak mana, ajak aja. Tahu nanti bakhilnya nampak, ya kan, egonya nampak, emosinya nampak. Nah itu orang safar itu. Karena namanya orang safar lemah, lelah, letih kan, dia mikir sendiri kan ya. Tapi kalau ketika dia safar baik, memang dia orang baik. Tapi ketika safar tidak baik, berarti memang dia nggak baik. Dia ini pencitraan saja nih, Masjid Uswatun, senyum-senyum itu. Kalau diajak safar nampak pula emosian dia. Tabiatnya nampak. Makanya disebut safar itu yusfir, menampakkan gitu ya. Tabiatnya seseorang tuh. Jadi Khadijah pengen, jangan-jangan itu pujian orang sama Muhammad saja. Saya ingin tahu ketika dia safar, diutusnya budak dia yang laki-laki namanya Maisarah. Maisarah, kau ikut dagang dengan Muhammad. Catat semua yang terjadi. Jangan dilewatkan. Maka dikirimlah Maisarah. Lah Maisarah ini mencatat semuanya. Termasuk keanehan-keanehan. Apabila lewat batu kok ada ucapan salam, kalau lewat pohon ucapan salam, kemudian hewan yang menaungi, kemudian juga bagaimana Rasul itu selalu tersenyum. Ya, Rasul itu itulah mukjizat aneh ya Rasul itu ya, akhlaknya kan. Apa kata Anas? Nabi itu tidak pernah tidak tersenyum. Dia muka masam itu seumur hidup satu kali. Bayangkan, muka masam Rasul itu seumur hidup cuma satu kali. Kapan? Ketika dia sedang berdakwah di pembesar Quraisy, datang orang buta namanya Ibnu Umi Maktub, ingin masuk Islam. Rasul lagi fokus ke pembesar-pembesar. Nih kalau masuk Islam pasti bawa kaumnya nih. Ini orang buta miskin ngapain datang? Rasul tidak suka. Akhirnya mukanya masam, kemudian tidak mau melihat, fokus kepada orang Quraisy pembesarnya itu. Turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasul bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta, kata Allah. Allah tegur tuh. Ya. Jadi inilah peristiwa Rasul bermuka masam seumur hidup. Kalau kita ini seumur hidup muka masam, sekali senyum. Itu kalau kita ini dibalik gitu. Masam aja gitu mukanya. Ketemu dia masam lagi gitu. Gitulah aneh Rasul itu memang. Dia senyum terus satu kali seumur hidup.
Atau contoh ya, mujizat Rasul itu yang sederhana. Kata Aisyah, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akala wa in karihahu taraka. Rasul itu tidak pernah mencela masakan, mencela makanan, tidak pernah seumur hidupnya. Kalau dia suka makan, tidak suka tinggalkan. Jadi seumur hidup Rasul tidak pernah mencela makanan. Coba kita satu hari tidak mencela makanan itu tidak bisa rasanya. Kita ajak makan bakso, gimana baksonya? Bisa diulang? Apa ini? Udah langsung tuh. Kadang-kadang bukan makanan yang dicela, setnya dicela. Itu sep apa itu? Makan asin, masin semua nggak jelas katanya kan. Kadang-kadang kita ini kalau nggak mencela sehari ini, kadang nggak bisa. Padahal Rasul mengatakan kalau suka makan, nggak suka diem, jangan komentar, hargai. Nah itulah mujizat Rasul, tidak pernah mencela makan. Kalau kita terbalik mencela terus makan. Ya, sekali-kali aja memuji makanan itu pun ada apa-apanya tuh. Ya. Tapi yang jelas bahwa itu mujizat sederhana, tapi tidak bisa dilakukan manusia. Padahal kan akhlak-akhlak seperti ini kan mudah kan, kayak senyum. Tersenyum kan mudah sebenarnya kan. Makanya orang kalau suka senyum, manis tuh mukanya. Tapi kalau orang jarang senyum, sekali senyum, pasti ada apa-apa tuh. Ada apa kok senyum-senyum? Pasti mau pinjam uang nih katanya. Intinya bahwa mujizat Rasul sederhana tidak bisa ditiru. Lah Maisarah ini mencatat semua akhlak Rasul sepanjang jalan. Ketika pulang diceritakan sama Khadijah. Disitulah rasa cinta Khadijah masuk. Ya. Ingin menikah dengan Nabi. Padahal usia dia tua 40 tahun, Rasul 25 tahun. Tapi karena dia orang kaya, cantik, dihormati, dipuji orang kan itu. Ya siapa yang nggak mau kan itu. Rasul miskin, hidup sama pamannya, yang bantu pamannya saja. Ditawari janda, kaya kan itu, dihormati. Kalau zaman sekarang mana ditolak kan itu. Tapi Rasul sekali lagi wafa, dia tidak mau menerima. Ketika Khadijah meminta Nafisah, saudarinya, bilang sama si Muhammad itu, mau nggak dia kawin sama saya? Datang Nafisah, "Wahai Muhammad, kira-kira kau mau menikah nggak?" katanya. Basa-basi. Kata Rasul, mau menikah dengan siapa? Ya dengan Khadijah. Oh nanti dulu, saya harus melaporkan kepada pamanku. Jadi mau nikah saja lapor dulu sama pamannya. Karena paman itu bagikan bapak bagi Rasul. Karena dia kan bapak angkatnya memang. Ya, datang kepada pamannya. Ada berita Khadijah mau menikahi saya. Gimana paman? Itulah bagaimana bentuk birrul walidain ya namanya. Kan bapaknya sudah nggak ada, akhirnya birrul walidain kepada pamannya. Kalau di zaman sekarang mana ada, apalagi perantau ke Batam, datang janda, cantik, kaya, mau nikah dengan saya. Mau kan gitu langsung. Nggak ada cerita nanti pulang udah banyak anak kan gitu ya. Kalau Rasul tuh enggak, tetap dia juga harus izin sama pamannya kan. Ketika pamannya senang, terima saja lamarannya. Pamannya lah yang melamarkan. Setelah dilamarkan, kemudian diumumkan, kemudian disitulah melakukan pesta pernikahan. Belum pernah terjadi pesta pernikahan yang luar biasa di zaman itu. Ada laki-laki menghormati perempuan. Karena di zaman jahiliyah itu perempuan itu tidak ada harganya. Mereka suka-suka saja menikah itu. Tapi Rasul ingin memuliakan seorang wanita supaya menjadi sebuah percontohan di negeri Arab. Beginilah cara memuliakan wanita. Maka Nabi SAW memberikan mahar terbaik kepada Khadijah dengan menyembelihkan kambing sebagai walimahnya, dan maharnya 20 ekor unta betina. Ada yang mengatakan 40 ekor unta betina. Ingat, unta betina beda dengan unta jantan, lebih mahal. Bahkan harga unta itu yang tipe C saja itu sekitar ya 70 juta. Ya naik sedikit tipe B bisa 100. Ya naik sedikit tipe A bisa 100 lebih. A plus bisa sampai 200 juta. Itu satu unta. Kali 20, anggap saya 100 juta. Kali 20. Udah banyak tuh kan? Itu maharnya Nabi. Kira-kira maharnya bapak-bapak apa dulu? Enggak ya. Maharnya apa? Ya. Seperangkat alat sholat. Mending lah. Ya. Seperangkat alat sholat. Tapi tak sholat juga dikasih seperangkat itu. Ya bagus lah. Maksudnya jangan seperangkat alat sholat saja. Lipatkan di sajadahnya itu 200 juta umpamanya kan. Kan mantap tuh.
Sebab 200 juta 20 unta itu kalau dibelikan Avanza dapat tuh 20 Avanza. Avanza yang harga 100 yang second jadilah. Kan gitu kan. Kenapa Rasul itu mengajarkan mahar laki-laki harus besar, tapi kalau perempuan minta mahar harus murah? Perempuan kalau ditanya mahar minta yang paling murah. Sendal jepit pun tidak apa-apa. Tapi kalau laki-laki jangan murah, dia harus mahal. Seperti di zaman Rasul itu ada namanya Thabit ibn Qais al-Musammas. Dia ngasih mahar apa? Hektaran kebun kurma. Ya. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan nanti di tengah jalan terjadi cekcok, istri minta cerai. Kalau istri minta cerai, syaratnya apa? Balikan mahar. Kalau seperangkat alat sholat beli di pasar jodoh, ambillah katanya kan itu. Tapi kalau jutaan uang, mikir nih uang dari mana sih balikin? Nggak jadi kawin, jadi cerai kan akhirnya kan? Ya nggak bisa lah, sayang juga maharnya banyak-banyak. Nanti saya miskin lagi kan? Itulah kenapa kemudian kalau laki-laki ngasih mahar terbaik, kalau perempuan minta mahar termurah. Karena takut ada konflik nanti di tengah jalan. Ya. Tapi sekarang ini malah enggak, terbalik. Ya. Perempuannya minta mahar yang tinggi, laki-lakinya nawar-nawar. Kan itu dibalik-balik oleh zaman sekarang ini. Taib. Jadi ketika kemudian Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah, disitulah Allah karuniai banyak keturunan dari Khadijah. Di sana ada Qasim anak pertamanya. Dari situlah Rasul disebut Abul Qasim. Ya, ada Abdullah, ada Ruqayyah yang paling besar lah perempuan. Kemudian di bawahnya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 6 dari anak Khadijah. Tambah 1 Ibrahim dari anak budaknya namanya Maria Qibtiyah. Ini turunan Nabi semuanya. Tapi sayang, semua meninggal Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. 6 bulan setelah Rasul meninggal baru menyusul. Tapi Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi, bahkan Ibrahim juga meninggal di waktu bayi. Kemudian Zainab meninggal, Rasul masih hidup. Kemudian Ruqayyah meninggal, Rasul masih hidup. Kemudian Ummu Kulthum meninggal, Rasul masih hidup. Dan tiga-tiganya Rasul yang mengkafani, yang menguburkannya, kecuali Fatimah. Fatimah 6 bulan kematian Rasul baru menyusul. Tapi lihat bagaimana Rasul diuji dengan anak-anaknya meninggal duluan. Orang tua meninggal musibah, sedih, tapi tidak sesedih kehilangan anak. Ya, apalagi pasangan meninggal, sedihnya sebentar, besoknya kawin lagi. Itu kalau pasangan. Memang dari dulu saya doakan pengen kapan mati. Ada juga yang jahat itu ya. Tapi kalau sudah anak yang meninggal, itu susah. Ada seorang ibu itu sudah 5 tahun anaknya meninggal. Dia nangis setiap malam. Ya, sampai 5 tahun nggak bisa. Artinya kematian anak itu menyentuh sekali. Makanya ketika Ibrahim meninggal, Rasul menangis sampai 3 hari. Rasul menangis, meneteskan air mata. Ya. Sehingga Abdurrahman ibn Auf itu bertanya Rasul, bukankah kau melarang tidak boleh ketika terkena musibah kau menangis? Kata Rasul, Abdurrahman, ini bukan tangisan niyahah, ini tangisan rahmat. Wajar aku menangis karena kematian Ibrahim. Kemudian Rasul mengatakan, ya Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun wa manaqulu illa ma yarda rabbuna. Abdurrahman, namanya mata ini bisa mengeluarkan air mata. Dada ini bisa sedih. Perpisahan aku dengan Ibrahim menyesakkan dada. Tapi aku berusaha tidak berkata-kata kepada Allah kecuali yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul tetap sabar. Ya, menangis boleh tapi jangan niyahah. Niyah itu artinya guling-guling, ambil gunting, cukur-cukur rambut, sobek-sobek kan, nampar-nampar, itu namanya niyahah tuh. Nanti datang ke kuburan, nangis depan suaminya udah mati, nanti anakmu makan apa kan gitu. Hidup lagi, seandainya dihidupkan tuh, gimana ceritanya tuh? Nggak lari dia. Ya. Jadi ada orang-orang yang niyahah, tidak boleh dalam Islam itu. Karena Rasul mengatakan laisa minna man dharabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan umatku kata Rasul orang yang menampar-nampar pipi, mau nyobek-nyobek pakaian, berteriak-teriak ala jahiliyah. Itu niyah tidak boleh. Sabar ya ketika kematian. Taib. Setelah Nabi SAW, itu kan 9:30 Pak Lukman. Ini belum, baru sepertiga caranya sejarah ini. Jadi lanjut gimana nih? Lanjut atau bersambung? 1
Sambung aja lah ya. Iya, ya. Kita sepakat bersambung saja karena tadi diumumkan Pak Lukman setiap bulan kita ada kajian sirah. Iya, sebelum saya tutup ada waktu 5 menit kita buat tanya jawab saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Nggak ada? Iya, alhamdulillah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini malam berkah dan kita senantiasa menjadi umat Rasul yang istiqomah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma waffiqna ila sunnati rasulika ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna ila sunnati rasulika ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna ila sunnati rasulika ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna ila siratal mustaqim. Allahumma nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaihi min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.